Tangga yang pertama asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Tangga yang kedua wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tangga yang keempat Allahumma ja'alni minat tawabin. Tangga yang keempat Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Barulah kita sampai kepada tangga yang kelima, Allahumma ja'alni min ibadikas salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Perasaan suasana hati saya saat ini seperti pengantin yang sedang mendengar nasihat pernikahan. Karena saya dengar-dengar ini pakaian luar biasa, dan jamaah pun saya yakin dan percaya dalam hati bertanya-tanya. Biasa selama ini Ustaz Somad pecinya hitam, pakai baju putih, ada apa gerangan hari ini berbeda? Maka saya jawab dengan tulus, terus terang, tanpa ada dusta di antara kita. Ini pakaian mau dilelang untuk pembangunan pesantren masyarakat Maluku Utara. Allahu Akbar. Tadi Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid, ada juga bersama kita Sayyidi Al-Habib Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, guru kita Ustaz Salim Afillah, para asatiz, para tuan-tuan guru, hadirin hadirat, semua jamaah yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Habib Rifki Al-Hamid tadi membacakan ayat, orang-orang yang sudah mati meninggal dunia itu kalau diminta untuk hidup kembali, apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau beri aku waktu untuk hidup sebentar, sekejap, semenit, sedetik ya Allah, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang yang soleh, bukan somat, ingin menjadi orang yang soleh. Dan Masjid Al-Mutatahhirin ini adalah tangga yang keempat menuju puncak tangga yang kelima. Puncaknya adalah soleh, seperti yang kita baca selesai wudhu, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kenapa Ustaz semangat kali jemput pakai tangan? Ada cincin baru. Yang ini juga mau dilelang juga. Kata Ustaz 5 tangga. Tangga yang pertama, ini banyak orang silap salah sekarang. Dia sangka orang soleh itu cuma rajin sedekah. Dia sangka orang soleh itu yang penting baik, sopan, ramah. Syarat soleh yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mengatakan menantu si anu itu soleh Ustaz, tapi tidak la ilaha illallah, maka tidak soleh. Anak si anu itu soleh Ustaz, kalau tidak la ilaha illallah. Syarat soleh dalam Islam, fit and proper test, syarat yang pertama kesolehan adalah la ilaha illallah. Sekali la ilaha illallah sampai mati insyaallah. Saat lahirnya diazankan la ilaha illallah, saat matinya pun insyaallah la ilaha illallah. Tadi subuh tausiah di Masjid Kesultanan Bacaan. Kemudian waktu duha tausiah di tepi pantai Tabligh Akbar. Setelah pulang saya dengar nanti sore Ustadz Somad tausiah lagi. Dalam hati saya ini suara sudah habis ini. Tapi ternyata suara saya masih keras. Saya heran kenapa suara saya ini masih kuat. Gara-gara nikmat Allah, tapi ada sebabnya. Mungkin salah satu sebabnya karena makan halwa tadi.
halwa kacang kenari. Masya Allah. Rasanya bagaimana Pak Ustadz? Sulit diungkapkan dengan kata-kata, karena kata tak bisa mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasanya, rasaku belum tentu rasamu. Kalau mau, datanglah ke Masjid Al-Mutatahhirin. Kalau nggak ada, jangan salahkan saya, salahkan panitia. Syarat yang pertama adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Awalnya lisan lidah kita ini diciptakan hanya untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak untuk mengucapkan yang lain. Tapi karena kasih dan sayang Allah, karena rahman dan rahimnya, suami boleh berkata-kata kepada istri, istri boleh berkata-kata kepada anak, anak boleh berbicara kepada guru, tapi tetap yang baik-baik sesuai yang diperintahkan oleh la ilaha illallah. Jangan hanya karena orang salah parkir di depan rumah kita lalu semuanya keluar. Bukan cuma binatang yang keluar, kebun binatang. Jangan hanya gara-gara orang salah sedikit saja lalu kemudian sumpah serapah. Maka lisan ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala ajib, makhluk yang mengagumkan, yang luar biasa. Penjaranya dibuat 2 lapis. Yang pertama gigi, yang kedua bibir. Sudah diikat dengan 2 lapis pintu, tapi lidah tetap menjulur keluar juga. Mudah-mudahan Allah menjaga lisan lidah kita ini yang baik-baik saja. Alhamdulillah, selama saya kenal dengan Habib Rifki Al-Hamid, membawa saya ke berbagai pulau, beliau dengan segala kelembutannya, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada para habaib di dunia ini maka membuat kita bersama dengan kakek mereka di surga Jannatul Firdaus, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Maka selesai wudhu, yang pertama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kedua, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang Yahudi percaya kepada Allah, orang Nasrani percaya kepada Allah. Maka ketika para sahabat datang menjumpai Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar di kota Al-Madinah, mereka percaya kepada Allah. Turun ayat, qul, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang mereka percaya kepada Allah, kalau mereka memang cinta kepada Allah, syarat untuk cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi tidak mengakui Rasulullah, apakah diakui dalam Islam? Tidak. Makanya dari subuh tadi sampai zuhur, sampai asar, menjelang maghrib, sholat isya, kita ulang berkali-kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Siapa yang tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka neraka jahanamlah tempatnya. Kalau sayang dengan kawan, sayang dengan sahabat, maka ajarkan dia 2 kalimah yang menyelamatkan dia dunia akhirat. 2 kalimah, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarab, bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, maka dia tetap masuk surga. Enak sekali orang Islam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga, walaupun berzina, walaupun mencuri, jamin masuk surga. Transit dulu di neraka. Tapi insya Allah kita ini masih level yang kedua, berlanjut sampai soleh, menjaga diri dari yang haram-haram, memakai telinga mendengar tausiah, memakai mata menangis di tengah malam, melangkahkan kaki ke masjid, menghayunkan tangan ke rumah Allah, bersalaman musafahah dengan para alim, ulama, para habaib. Insya Allah kita tidak singgah ke neraka, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Habis subuh 7 kali, menjelang malam 7 kali. Maka insya Allah ini membuat kita semua yang hadir maupun yang tak datang selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tangga pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tangga yang kedua, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tangga yang ketiga, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Taubat. Tidak ada jalan lain kecuali taubat. Dosa saya banyak, Ustaz. Maksiat saya banyak, Ustaz. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik. Alhamdulillah, kita tidak lagi menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, kayu, hantu, setan. Ustaz Somad itu nyembah batu tuh. Mana ada saya nyembah batu? Itu Ustaz pakai cincin meyakini. Habib Rifki Al-Hamid pun pakai cincin. Ustaz Salim pun pakai juga. Kami pakai sekedar perhiasan. Rasulullah SAW at-takhattum, ada satu bab khusus dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, dikomentari oleh Imam An-Nawawi. Nabi SAW pakai cincin di kelingking sekaligus sebagai khatim stempel. Lalu Ustaz kenapa pakai cincin? Ini hanya sekedar perhiasan, tapi warnanya kuning dari emas. Ini bukan emas, Beb. Ini sepuhan. Makanya jangan langsung komen, tanya dulu. Ustaz percaya kepada batu. Saya pakai cincin hanya sekedar perhiasan karena keindahan. Innallaha jamilun. Allah maha indah, yuhibbul jamal. Tapi kalau meyakini keyakinan itu baru tidak boleh. Siapa yang pakai batu warna merah, maka aura wajahnya akan memerah, biji matanya pun akan merah. Itu bukan ganteng kalau mata merah. Ikan busuk pun matanya merah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tidak pernah mempersekutukan Allah. Insya Allah taubat kita diterima Allah. Kalau ada dosa, mamin muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, maka dia paling bagus mandi bersuci. Apalagi kita tinggal bukan di gurun pasir, gurun Sahara, bukan main cantik kota Ternate dikelilingi oleh pantai laut yang indah. Ini juga kesempatan untuk bertaubat. Apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosanya yang hilang, orangnya hilang sekalian. Mandi taubat, tidak bisa mandi, wudhu, gak bisa wudhu, tayamum. Begitu ringannya Islam. Setelah itu salat sunat 2 rakaat. Usolli sunnata taubat rakaataini lillahi ta'ala. Belum hafal iftitah, langsung Fatihah. Fatihah pun belum hafal, baca ayat sepanjang Fatihah. Sedang Fatihah aja nggak hafal, apalagi ayat lain. Ulangi bismillah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang 7 ayat. Baca ayat yang lain, belum hafal, langsung ruku. Allahu Akbar. Belum hafal bacaan ruku, sekedar tumakninah, diam aja. Nanti dalam catatan malaikat, ruku, diam, sujud, diam, duduk, diam, berdiri, diam. Tapi hatinya senantiasa khusyuk mengingat Allah. Setelah itu dia bertasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jangan lupa, jangan sampai kau tidak berselawat, batal salatmu kalau tidak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Cukup bagi yang baru taubat.
bagi yang belum hafal doa. Tapi kalau mau sempurna, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Kalau mau sempurna, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta perlindungan dari 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum tutup salam, doa Nabi kepada, ajarkan Nabi Mu'az bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu barulah salam, assalamualaikum warahmatullah. Langsung sebelah kanan calon mertua. Begitu cepatnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat ampunan kepada orang yang bertaubat. Dosa saya sebanyak buih di lautan Pak Ustadz, dosa saya sebanyak pasir di pantai Pak Ustadz, dosa saya sebanyak daun yang gugur Pak Ustadz. Ampunan Allah lebih banyak daripada itu semua. Beda dengan zaman Bani Israel. Ada orang pelaku dosa mau bertobat kepada Allah, dia datang kepada ulama pendetanya, hai pendeta Yahudi, ya saya sudah membunuh orang 99 orang, apakah Tuhan mengampuni dosa saya? Tuhan tidak mengampuni dosamu. Lalu pendosa itu mencabut pisaunya, kalau begitu kaulah yang ke-100. Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu ampunan. Orang yang bertaubat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kalau dia bertaubat, dia beriman, dia beramal soleh, maka diganti Allah semua yang jelek-jelek dulu. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang jelek-jelek, semua yang buruk-buruk, semua yang jahat-jahat diganti Allah dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah mengampuni silap salah dosa kita. Nabi Muhammad SAW bertaubat 1 hari semalam. Wallahi demi Allah, innila astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku bertaubat, beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Kita berapa? Kita cuma 3 kali, itu pun 1 napas, itu pun cepatnya bukan main. Astagfirullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan sampai kita nanti mati menghadap Allah, ketika diberikan buku catatan amal, selesai sholat isinya bukan istighfar, kumur. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Itu enaknya kalau kita istighfar ramai-ramai, yang nggak hafal nggak ketahuan, cukup gerakkan aja mulut. Astaghfirullah, ampunkan dosaku ya Allah. Rabbal baraya, engkau pencipta, engkau penjaga, engkau pemberi rezeki semua makhluk. Astaghfirullah, ampunkan dosaku ya Allah. Minal khataya, dari semua dosa-dosa. Rabbi zidni, tambahkan untukku ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa wafiqni, berikan taufikmu untukku amalan salihah, supaya hatiku senantiasa ingin beramal soleh, bukan somat. Tangga yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Tangga yang kedua, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tangga yang ketiga, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Tangga yang ketiga, waj'alni minal mutatah. Suci, wajahnya suci, bekas air wudhu. Kenapa sih kamu ganteng sekali? Bekas air wudhu. Kenapa kamu cantik glowing sekali, make upnya apa? Bekas air wudhu. Jadi kau sangka kami pakai tayamum selama ini? Suci karena Allah mensucikannya.
Ada orang bersih tapi tidak suci, tapi semua yang suci insya Allah pasti Sebelum berangkat ke Ternate, apa yang saya lakukan duluan? Potong kuku. Karena berangkatnya sore Kamis, besok hari Jumat. Takut di perjalanan nggak ada gunting kuku. Gunting kuku dibawa, mau masuk pesawat nggak boleh masuk. Berapa banyak akuarium di airport isinya bukan ikan, gunting kuku. Potong kuku, jangan sampai panjang, ada daki. Begitu juga bangun pagi, cuci muka. Bagaimana Islam mengajarkan matanya bersih. Jangan sampai kita keluar rumah ketemu orang, orang senyum, kita senyum, kita senyum, orang senyum, yang disenyumkan orang kita. Kena tai mata sebesar bakso. Bangun tidur tangannya, idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yughmis yadahu, jangan masukkan tangannya ke dalam bejana tempat air. Mesti cuci tangan dulu baru masukkan tangan. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu tadi malam tangannya nginap di hotel mana. Begitu hebatnya Islam menjaga kesucian, kebersihan. Lantainya suci, tempat sholatnya suci, masjidnya cantik dan indah, luar biasa. Ini apa kekurangan masjid ini Ustaz Somad? Tidak ada kurangnya, lengkap sempurna, cantik, kaligrafi, lampu mantap. Yang membingungkan Ustaz cuma satu, apa guna kabel yang di tengah itu? Ada stop. Nantilah itu kita bahas, nggak usah dulu. Kita fokus pada yang 5 yang belum selesai ini aja dulu. Tangga yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah. Tangga yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tangga yang keempat, Allahumma ja'alni minat tawabin. Tangga yang keempat, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Barulah kita sampai kepada tangga yang kelima, Allahumma ja'alni min ibadikas salihin. Maka kenapa orang selesai wudhu tidak minta, ya Allah jadikanlah aku pejabat, ya Allah jadikanlah aku orang kaya? Kenapa doa selesai wudhu minta jadi orang soleh? Karena orang soleh lah yang didoakan orang dalam sholat. Betul? Betulnya mana? Karena ketika orang tasyahud yang didoakannya orang soleh, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Itulah mengapa sesuai antara doa selesai wudhu dengan doa orang dalam sholat, supaya dari wudhu ke sholat dia tidak ada dosa, dari tempat wudhu ke tempat sholat dia tidak buat maksiat. Maka semua orang yang sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mendoakan dia, berjuta-juta orang. Apa kata orang sholat? Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Berhari-hari Habib Rifki Al-Hamid di Madinah, di Makkah, didoakan para wali-wali Allah, didoakan oleh para habaib, didoakan oleh orang soleh. Maka tadi ketika di mobil, di kendaraan, kami minta doa dengan beliau, Habib doakan kami, karena doa Habib dikabulkan Allah, mengalir darah Rasulullah dari tanah suci, berziarah ke makam Rasulullah. Meminta doa kepada orang lain puncak daripada ibadah. Mungkin doa kita untuk diri kita tidak kabul, tapi doa orang lain untuk kita insya Allah kabul. Kenapa? Karena doa Ustadz Salim untuk saya, doa Habib Rifki untuk saya, pastilah karena cinta mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 5 tangga yang dapat saya jelaskan petang ini. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana instruktur lelang. Yang dilelang ini tolong ingat baik-baik, cuman 3: topi, baju, sama cincin. Jangan sampai saya pulang nggak pakai celana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.